Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak bapak semua, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang toharoh atau bersuci. Adapun tujuan pembelajaran setelah kita melaksanakan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, agar anak bapak semua mampu mengetahui arti dari toharoh. Yang kedua, mampu mengetahui pembagian najis, baik itu najis kecil, najis besar maupun najis sedang, pembagian hadas, hadas kecil ataupun hadas besar, dan mampu melaksanakan tata cara toharoh sesuai dengan syariat Islam, baik itu toharoh dari najis ataupun toharoh dari hadas. Dan yang terakhir, mampu melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari serta menerapkannya. Baik anak bapak semua, pada kesempatan kali ini kita awali materi kita yaitu dengan memasuki pengertian toharoh. Jadi pengertian toharoh atau bersuci adalah bersuci dari najis maupun hadas. Itu. Jadi toharoh itu anak bapak semua adalah bersuci. Bersuci dari apa? Yaitu bersuci dari macam-macam najis dan macam-macam hadas. Seperti itu. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa sih najis itu, Pak. Apa sih arti hadas itu, Pak? Jadi najis itu adalah kotoran yang menjadi sebab kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi najis itu menghalangi seorang hamba untuk beribadah dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, dan lain sebagainya. Jadi keadaan seorang muslim itu tidak suci yang membuat beliau tidak bisa melaksanakan ibadah. Itu ditandakan mereka sedang berhadas. Selanjutnya kita memasuki pembagian toharoh. Jadi toharoh di sini anak bapak semua dibagi menjadi dua, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Yang pertama itu toharoh dari najis. Najis di sini anak bapak semua dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah najis ringan atau najis kecil yang sering dikatakan dengan najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Yaitu najis yang terjadi ketika tubuh kita, pakaian kita terkena kencing atau air seni bayi laki-laki yang belum genap berumur 2 tahun dan makannya masih dari air susu ibunya, seperti itu. Jadi kalau ada anak bapak semua punya adik laki-laki, ketika menggendongnya, pada saat itu beliau kencing, anak bapak semua kencing. Di situ anak bapak sudah terkena najis ringan atau najis mukhaffafah. Dan cara membersihkannya seperti apa, Pak? Cara membersihkannya cukup memercikkan air yang suci. Memercikkan air yang suci ke benda atau badan anak bapak semua yang terkena najis tadi, yang terkena air seni tadi, sampai hilang bau rasanya. Memercikkannya dan insya Allah sudah tidak terkena najis lagi. Yang kedua yaitu najis mutawassithah, yaitu najis sedang. Contoh najis ini apabila kita terkena darah, bangkai binatang, nanah, itu kita sudah mengalami najis mutawassithah atau najis sedang. Anda semua, najis mutawassithah di sini ada pembagiannya pula, yaitu najis hukmiyah. Yang pertama yaitu najis hukmiyah, yaitu najis yang diyakini adanya tetapi tidak nampak zat, bau dan rasanya. Yang kedua, najis ainiyah, yaitu najis yang diyakini adanya dengan adanya bau, adanya rasa, seperti itu. Jadi bagaimana cara menghilangkan najis hukmiyah, Pak? Yang pertama tadi, caranya yaitu dengan mengaliri benda atau tubuh kita yang terkena najis tadi dengan air yang suci. Dan bagaimana cara menghilangkan najis aniyah tadi, Pak? Yang sudah nampak jelas zatnya, jelas
cara mensucikannya yaitu menghilangkan bekas, menghilangkan bau, menghilangkan warna yang terkena di baju kita, di tubuh kita, hingga bersih dan hilanglah sudah najis tersebut. Nah, yang terakhir yaitu najis berat. Nah, Bapak semua harus tahu, najis berat di sini yaitu namanya najis mughalladzah. Najis ini kita sebagai manusia atau seorang hamba akan terkena najis ini ketika kita terkena atau dijilat oleh hewan yang haram bagi kita, yaitu jilatan anjing dan atau jilatan hewan seperti babi. Nah, jadi ketika kita sudah terjilat oleh hewan itu, maka kita sudah terkena najis mughalladzah, itu najis berat. Cara membersihkan seperti apa, Pak? Itu dengan membasuhnya sebanyak 7 kali. Di antaranya menggunakan air yang campur dengan lumpur. Nah, begitu beratnya Bapak semua, jadi cara membersihkannya pun harus dengan lumpur. Baru kita dikatakan suci dari najis mughalladzah. Sekian, itu tadi pembagian najis. Nah, selanjutnya kita ke hadas. Nah, hadas di sini juga dibagi, ada pembagiannya Bapak semua. Yaitu yang pertama hadas kecil dan hadas besar yang kedua. Nah, apa saja Pak yang termasuk hadas kecil dan apa saja Pak yang termasuk hadas besar? Nah, di sini Bapak jelaskan kapan kita dikatakan sedang berhadas kecil. Nah, yang pertama ketika keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan kita dan dubur, seperti itu, seperti kencing. Nah, kita sudah berhadas kecil. Yang kedua adalah hilang akal atau tidur. Nah, pada saat kita tidur kita sudah berhadas kecil. Yang ketiga, menyentuh kemaluan atau kubul tadi dengan telapak tangan. Nah, yang keempat adalah bersentuhan kulit perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya. Bagaimana cara mensucikannya, Pak? Cara mensucikannya adalah dengan berwudu, anak Bapak semua. Nanti kita akan membahas tentang wudu. Nanti kita akan jelaskan gimana sih cara wudu. Berwudu, tetap dengan aturan Islam, dengan syariat Islam, dengan ajaran yang dilakukan oleh Islam. Apabila tidak bisa atau ada kendala, misalnya sedang sakit, sedang dalam keadaan tidak bisa berwudu, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Nah, baik anak-anak semua, tadi kita sudah membahas tentang hadas kecil, kapan kita terkena hadas kecil dan cara mensucikannya. Sekarang kita akan membahas tentang hadas besar, kapan tubuh dan pakaian kita terkena hadas besar dan bagaimana cara mensucikannya. Kapan Pak kita dikatakan sedang berhadas besar? Yang pertama, setelah kita nanti sudah dewasa, sudah bersuami istri. Ketika kita setelah berhubungan suami istri, kita sudah terkena hadas besar. Itu ya. Yang kedua, yaitu ketika seorang laki-laki mengeluarkan air maninya. Ketika setelah mimpi basah, laki-laki tersebut sudah terkena hadas besar. Yang ketiga, bagi perempuan ketika sudah menstruasi atau mengeluarkan darah haid, maka perempuan tersebut sudah terkena hadas besar. Yang keempat, melahirkan juga bagi perempuan. Yang kelima, keluar darah nifas. Dan yang keenam, meninggal dunia bagi seluruh manusia. Bagaimana cara membersihkannya, Pak? Cara membersihkan atau mensucikannya adalah dengan mandi wajib. Dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ujung kaki. Apabila tidak ada air karena sesuatu hal, maka boleh dengan bertayamum. Itu dia tentang hadas besar. Baik anak-anak semua, selanjutnya yaitu kita membahas tentang tata cara pelaksanaan toharoh. Nah, jadi yang pertama itu tata cara pelaksanaan toharoh dari najis. Nah, sebenarnya anak-anak semua, ketika jelaskan tadi pembagiannya, najis mughalladzah, najis mutawassithah, najis mughalladzah, bentuk najisnya, benda yang mengenai kita maka kita terkena najis. Nah, itu dan tata cara mensucikannya itu kita sudah tahu cara untuk membersihkan diri kita dari najis yang terkena di tubuh kita atau di pakaian kita. Sudah jelas dari mutawassithah
atau dari muafafa, mutasito, dan mughalladzah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bersuci atau toharo dari hadas. Nah, ada 3 caranya. Yang pertama yaitu dengan mandi wajib, yang kedua dengan berwudu, dan yang ketiga dengan bertayamum. Seperti itu. Nah, yang pertama itu mandi wajib. Gimana cara mandi wajib, Pak? Nah, yang pertama itu kita harus niat dari hati kita dan kita lapaskan. Lapasnya seperti apa, Pak? Mungkin apa semua udah ada yang tahu, mungkin ada juga yang belum. Niatnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il 'adasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Pertama niat. Setelah kita niat, yang kedua itu menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah, tetesan nanah. Kita hilangkan dulu najis yang ada. Nah, najis tersebut. Dan yang terakhir yaitu membasuh seluruh tubuh kita, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nah, pada saat mandi wajib tersebut. Nah, jika disunahkan atau ada juga sunahnya semua. Sunahnya untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, terus membasuhkan atau mendahulukan bagian kanan dari yang kiri, dan menggosok tubuh dan sebagainya. Nah, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, menggosok tubuh dari kanan kiri, dan sebagainya. Itu sunahnya. Itu adalah cara dari mandi wajib. Nah, yang kedua yaitu berwudu. Nah, mungkin anak-anak semua sudah paham dengan cara wudu karena kita sudah diajarkan soal dari kecil orang tua kita, oleh guru agama kita. Nah, kita bahas itu. Wudu itu apa, Pak? Nah, gitu ya. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil yang terkena di badan kita. Adapun tata caranya wudu ini akan aku jelaskan. Gitu. Niatnya, pertama kita harus berniat. Semua itu kita harus berniat, anak-anak semua. Ketika kita sudah melakukan hal baik, kita harus berniat. Bagaimana niat berwudu? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Yang kedua, disunnahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan membersihkan lubang hidung. Nah, yang ketiga, membasuh muka. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang kelima, mengusap kepala. Yang keenam, disunahkan membasuh telinga. Yang keenam tadi disunahkan membasuh telinga dan mata kaki. Yang ketujuh, tertib. Nah, tertib di sini sesuai dengan aturan. Dan yang terakhir yaitu berdoa setelah wudhu. Yang ketiga yaitu tayamum. Tayamum di sini terjadi apabila tidak bisa kita temukan air. Tidak bisa kita temukan air atau ada hal lain yang bikin kita tidak boleh terkena air. Nah, seperti itu. Jadi kita diperbolehkan untuk tayamum. Jadi tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Nah, digunakan sebagai pengganti air apabila kita berada di dalam pesawat. Nah, apabila kita berada di pesawat atau di kendaraan, debu yang digunakan untuk tayamum cukup mengusap debu yang di dinding pesawat atau kendaraan lainnya. Nah, itu tadi merupakan ketentuan kapan kita boleh melaksanakan tayamum. Selanjutnya itu tata cara pelaksanaan tayamum. Seperti apa sih, Pak, tata cara pelaksanaan tayamum tersebut? Sama, yang pertama itu anak bapak semua kita harus niat dalam hati yang suci bahwa kita mau bertayamum. Niatnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahati sholatil fardhu lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Yang pertama kita sudah niat, kita sudah laksanakan niat. Yang kedua itu mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci tadi. Mengusap muka.
dengan debu atau tanah yang suci tadi. Nah, setelah mengusap muka, yang kedua itu mengusap tangan kanan hingga siku. Nah, mengusap tangan kanan kita hingga siku dengan debu yang suci tadi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu yang suci tadi. Cukup seperti itu saja kalau kita bertayamum. Baik Bapak semua, kita sudah menjelaskan tentang pengertian najis, pembagian najis, cara menghilangkan najis, pengertian hadas, pembagian hadas, cara menghilangkan hadas. Sekarang kita masuk, apa sih hikmahnya? Hikmah kita mengetahui itu apa? Belajar ini apa? Yang pertama yaitu orang yang hidup bersih akan selalu terhindar dari segala macam penyakit. Karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kotoran. Jadi ketika kita hidup bersih rapi, insya Allah kita akan terhindar dari namanya penyakit. Karena berbagai macam penyakit datang dari berbagai macam kotoran. Ketika kita sudah bersih, insya Allah akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu, semua akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Itu hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, dapat jadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan hal-hal yang sangat dicintai oleh Allah, insya Allah kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda pula, pernah menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan ada ungkapan bijak pula yang mengatakan kebersihan pangkal kesehatan. Dan yang terakhir, kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Otomatis kalau kita bersih, kalau kita rapi, hidup jadi lebih teratur, hidup jadi lebih nyaman, dan Allah lebih cinta kepada kita. Itulah hikmah dari kita toharoh tadi. Itulah hikmah dari kita bersuci tadi. Kita berwudu, kita mandi wajib ketika berhadas besar, berwudu ketika berhadas kecil, bertayamum ketika mau sholat apabila tidak ada air. Itu merupakan hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan insya Allah akan menambahkan iman dan tawan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian penjelasan materi tentang toharoh ini. Apabila ada yang belum mengerti atau yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Bapak langsung. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.